Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini, Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul I Spit on Your Grave 2 yang rilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang balas dendam seorang wanita yang bernama Katie, di mana ia dilecehkan dan disekap oleh 3 orang pria. Apakah Katie berhasil membunuh 3 orang pria ini? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Katie. Katie ini sangat ingin jadi model terkenal. Terlihat di sela-sela waktu ia bekerja, ia curhat dengan temannya tentang masalah portofolio fotonya. Di saat Katie pulang bekerja, ia melihat ada sebuah iklan di mading tempat ia bekerja, di mana iklan itu berisi foto sesi gratis. Tanpa ragu-ragu, Katie pun mengambil nomor HP yang tertera di mading itu. Setelah sesampainya di rumah, Katie menghubungi nomor tersebut, di mana syarat untuk mendapatkan sesi foto gratis adalah dengan mengirim foto dan mengisi formulir. Katie pun mengirim fotonya. Akhirnya sesi foto gratis itu disetujui. Singkat cerita, akhirnya Katie pun pergi untuk sesi foto gratis tersebut. Sesampainya di sana, Katie berjumpa dengan 3 orang pria. Dia adalah Ivan, Georgie, dan Nicky. Di sana tampak Georgie menyukai Katie. Itu terlihat dari pandangan Georgie ke Katie. Di saat sela-sela foto, Ivan meminta Katie untuk berfoto tanpa busana. Tentu saja Katie tidak menyetujui dengan permintaan Ivan. Oleh karena itu, Katie pun memutuskan untuk pulang. Beberapa hari kemudian, Georgie datang ke apartemen Katie. Ia meminta maaf atas perbuatan Ivan. Di sana, Katie memaafkan perbuatan Ivan, dan Katie meminta Georgie untuk pergi. Sebelum pergi, Georgie memberikan flash disk yang berisi fotonya. Di tempat kerja, tampak Georgie melihat foto-foto Katie. Sepertinya Georgie benar-benar tertarik dengan parasnya Katie. Pada suatu malam, di saat Katie terbangun dari tidurnya, betapa kagetnya Katie melihat ada Georgie di kamarnya, yang sedang menyuting dirinya dengan ponsel miliknya. Sontak saja, Katie mengusir Georgie. Namun Georgie malah menyuruh Katie untuk duduk diam. Katie pun menembak Georgie dengan tembakan strum. Katie pun kabur. Namun sayangnya, Georgie berhasil menangkap Katie. Karena suara bising di kamar Katie, salah satu tetangga Katie mendengarnya dan mengecek kamar Katie. Namun inilah yang terjadi. Setelah itu, Georgie memperkosa Katie. Karena merasa bersalah, Georgie menghubungi Ivan dan Nicky. Tak berselang lama, Ivan dan Nicky pun datang ke apartemen Katie. Kemudian mereka membawa Katie ke sebuah tempat. Setelah Katie tersadar, ternyata ia sedang digenjot oleh Nicky. Kemudian Georgie datang dan menghentikan Nicky. Tak lama, Ivan pun datang dan menyuruh Georgie dan Nicky untuk pergi. Setelah beberapa jam, Georgie datang dan akan memasangkan baju ke Katie. Tampak Georgie melepaskan borgol Katie. Di saat Georgie lengah, Katie memukul kepala Georgie dengan ember. Akhirnya Katie berhasil kabur. Namun Katie bingung, ia tak tahu dirinya di mana. Bahkan di sana tidak ada orang yang bisa bahasa Inggris. Hingga pada akhirnya ada seorang detektif yang datang dan mengerti bahasa Inggris. Katie pun dibawa oleh detektif ini. Dan Katie menceritakan semua yang terjadi kepada detektif ini. Ternyata Katie saat ini berada di Bulgaria. Di saat di kantor polisi, Katie meminta untuk diantar ke kedutaan besar Amerika. Kemudian ada seorang wanita yang bernama Anna datang. Anna mengaku ia mengelola sebuah penampungan wanita yang terluka. Setelah Anna membujuk Katie, akhirnya Katie mau ikut dengan Anna. Karena Anna menjanjikan akan membawa Katie ke kedutaan besar Amerika. Di perjalanan, Anna mengajak Katie untuk singgah ke rumahnya, agar Katie bisa membersihkan diri.
Sesampainya di rumah Anna, ternyata Katie kembali ke tempat ia disekap. Ternyata Anna ini adalah ibunya Georgie. Katie pun diborgol lagi oleh Ivan. Kemudian datanglah ayahnya Georgie. Di sana ayahnya Georgie menyiksa dan memperkosa Katie. Setelah itu, Ivan dan teman-teman memasukkan Katie ke sebuah kota dan akan menguburkan Katie. Di dalam kota itu, Katie berhasil lolos. Dia menggali lubang dan menuju ke sebuah terowongan. Demi bertahan hidup, Katie pun membakar burung untuk dimakannya. Kemudian Katie menyusuri terowongan itu. Ternyata terowongan itu bisa tembus ke gereja. Katie mencuri makanan milik pastor. Di sana, Katie juga menemukan terowongan itu bisa tembus ke tempat orang bekerja. Tak hanya sampai di situ, yang lebih mengejutkan lagi, terowongan itu bisa tembus ke kedutaan besar Amerika. Pada suatu malam, Katie ketahuan oleh pastor ini sedang mencuri makanannya. Bukannya marah, pastor ini malah memberi Katie makanan dan pakaian. Pastor ini pun menawarkan pertolongan untuk Katie. Namun, karena rasa trauma Katie terhadap Anna, dia menolak pertolongan pastor ini. Pada malam berikutnya, Katie berdoa. Lalu Katie pergi. Setelah itu, pastor ini melihat Alkitab yang dibaca oleh Katie, yaitu berisi dendam adalah milikku. Katie pun mulai menyusun rencana. Katie kembali ke rumah Anna dan mencuri duit Anna. Lalu keesokan harinya, Katie memberi kopi ke Georgie. Kemudian dari kejauhan, Georgie melihat Katie. Georgie pun mengikuti Katie hingga menuju terowongan. Katie pun berhasil menyekap Georgie. Di saat yang bersamaan, pastor ini merasa tidak tenang dengan Alkitab yang dibaca oleh Katie. Hingga pada akhirnya, pastor ini meminta tolong ke detektif untuk membantu Katie. Di tempat lain, Katie sedang menyiksa Georgie. Katie menyiksa Georgie sama seperti Georgie menyiksa dirinya dahulu. This feels good. Pada malam hari, Katie mendatangi Nicky di sebuah klub malam. Di sana, Katie mengganti minuman Nicky, di mana minuman itu sudah berisi obat penenang. Karena Nicky sudah terlalu teler, Nicky pun pergi ke toilet. Lalu Katie datang dan menyiksa Nicky. Tak hanya itu, Katie pun membunuh Nicky. Setelah membunuh Nicky, Katie menyiksa Georgie lagi. Tell me, tell me. Suck on it. Kemudian di gereja, ayahnya Georgie melihat ada Katie. Ayah Georgie pun mengikuti Katie hingga ke terowongan. Di sana, ayahnya Georgie disekap dan disetrum hingga mati oleh Katie. I shock you. Keesokan harinya saat Anna pulang, dia melihat kamarnya sudah berantakan. Kemudian Anna mendengar ada suara musik dari ruang bawah tanah tempat di mana Katie disekap. Ternyata Katie ada di sana dan mendorong Anna ke terowongan itu. Di saat Anna tersadar, dirinya sudah diikat dan dimasukkan ke kotak. Tak hanya itu, Katie juga memperlihatkan Georgie yang sekarat ke Anna. Lalu Katie memukul kepala Anna dengan tutup kotak itu. Di saat yang bersamaan, Ivan datang ke rumah Anna. Ivan melihat kamar Anna yang berantakan, dan Ivan masuk ke terowongan itu. Di saat yang bersamaan pula, detektif ini curhat ke pastor bahwa perempuan yang dimaksud pastor itu pernah meminta tolong kepadanya, tapi detektif ini tidak membantunya. Hingga akhirnya, pastor ini menyuruh detektif untuk menyusuri terowongan itu. Mana tahu saja Katie masih ada di sana. Akhirnya Ivan menemukan Georgie yang masih dalam keadaan diikat. Lalu dari belakang,
Katie memukul kepala Ivan hingga pingsan. Di saat Ivan tersadar, ia melihat barang berharganya sudah dipotong. Tak hanya itu, buah zakarnya juga dihancurkan oleh Katie. Is that too tight? Tak lama kemudian detektif ini datang. Ia mencoba untuk menghentikan Katie yang hendak membunuh Ivan. Tiba-tiba Ivan tersadar dan mencekik Katie. Kemudian detektif ini menembak kepala Ivan. Setelah itu detektif ini meminta maaf ke Katie dan membiarkan Katie pergi. Di sini akhir kita akan diperlihatkan Katie yang berjalan menuju ke Kedutaan Besar Amerika Serikat. Cerita pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.